Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya? Jumpa lagi di sini di video pembelajaran IPS dengan Ibu Liza. Untuk anak-anak Ibu yang kelas 9, kita akan melanjutkan materi kita masih di bab 3 tentang ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah di sini menjelaskan keunggulan di bidang ekonomi. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang ekonomi kreatif. Hari ini kita akan belajar tentang keunggulan di bidang ekonomi. Oke, bagi anak-anak semua yang belum menyaksikan video lalu, jangan lupa disaksikan ya. Oke, materi pembelajaran kita di sini masuk materi subbab yang C, yaitu memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Ya, kita langsung saja masuk yang C. Di sini kita akan belajar apa aja sih keunggulan dari masing-masing daerah, keunggulan dari ekonomi negara kita, sehingga bisa kita manfaatkan sebagai bentuk persaingan untuk kita bisa terkenal di mancanegara gitu ya. Oke, faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan internasional itu ada keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak yang masing-masing negara punya ya. Teori perdagangan yang dikemukakan oleh Adam Smith, perdagangan antar dua negara terhadap dua jenis barang akan terjadi jika masing-masing negara itu mempunyai kekuatan dalam memproduksi barang tertentu. Nah, keuntungan yang diperoleh oleh dua negara tersebut akan mengimpor barang-barang lain dengan harga murah daripada dia memproduksi sendiri. Ya, misalnya ada dua negara. Masing-masing negara itu punya keunggulan dalam memproduksi barang, ya. Dua negara ini masing-masing memproduksi barang elektronik, ya. Tapi negara A ini dengan biaya produksi yang murah, dia itu mampu memproduksi dengan jumlah yang banyak dibandingkan negara yang B. Sehingga negara A itu mempunyai keunggulan mutlak daripada negara lain untuk memproduksi jenis barang tersebut. Nah, kalau keunggulan komparatif dia beda lagi ya. Dari dua negara ini, satu negara dia unggul di bidang elektronik, satu negara ini misalnya unggul di bidang pertanian atau perkebunan. Nah, sehingga masing-masing negara itu punya keunggulan komparatif tersendiri dibandingkan dia harus memproduksinya sendiri. Jadi dia bisa melakukan perdagangan dengan negara lain. Nah, dengan cara ini, negara-negara yang mempunyai keunggulan mutlak atau absolute advantage dan mengimpor barang yang mempunyai kerugian mutlak atau absolute disadvantage. Oke, nah negara itu melakukan spesialisasi dalam menghasilkan barang yang efisien dibandingkan dengan negara lain dan melakukan perdagangan internasional dengan negara lain yang mempunyai kemampuan spesialisasi pada produk yang tidak dapat dia hasilkan secara efisien. Ya, itu namanya spesialisasi. Misalnya nih Jepang itu udah spesialisasinya dia barang-barang elektronik ya, dibandingkan dengan negara-negara lain yang jika dia mau produksi sendiri itu dia kurang efisien. Nah, contohnya Indonesia dengan Thailand itu memproduksi dua jenis barang, yaitu pakaian dan tas. Dengan asumsi masing-masing negara tersebut menggunakan tenaga dan waktu yang digunakan sama. Nah, ternyata Indonesia itu mampu menghasilkan barang pakaian lebih banyak, sedangkan Thailand menghasilkan tas lebih banyak. Jadi di sini Indonesia memiliki keunggulan mutlak untuk menghasilkan pakaian dan Thailand memiliki keunggulan mutlak untuk menghasilkan tas. Keunggulan mutlak ini terjadi apabila suatu negara dapat menghasilkan komoditi-komoditi tertentu dengan lebih efisien dibandingkan dengan negara lain. Keuntungan mutlak ini dikemukakan oleh Adam Smith. Ini merupakan keuntungan yang diperoleh negara karena negara tersebut mampu memproduksi barang dengan biaya murah dibandingkan dengan negara lain. Nah, menurut David Ricardo, perdagangan internasional itu juga terjadi apabila ada perbedaan keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif ini melengkapi teori keunggulan mutlak yang telah dijelaskan tadi ya. Keunggulan komparatif menyatakan bahwa suatu negara mampu menghasilkan barang dan jasa lebih banyak dengan biaya murah daripada negara lain. Sebagai contoh, Indonesia mampu memproduksi kopi atau sawit secara murah ya, tetapi tidak mampu memproduksi timah seperti halnya Malaysia yang bisa memproduksi timah dengan murah. Nah, ini artinya Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi atau sawit dan Malaysia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi timah.
Jadi dia intinya Indonesia dan Malaysia ini sama-sama bisa memproduksi ini ya barangnya. Tetapi Indonesia itu lebih mampu memproduksi kopi dan sawit daripada timah. Karena apa? Kalau kita memproduksi timah itu biaya yang kita keluarkan itu dia lebih mahal biayanya. Sedangkan Malaysia dia bisa memproduksi timah dengan biaya yang murah. Sehingga masing-masing negara itu punya keunggulan komparatif untuk produknya masing-masing. Jadi keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo ini adalah dapat meningkatkan standar kehidupan dan pendapatannya jika negara tersebut melakukan spesialisasi produksi barang atau jasa yang memiliki produktivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak, maka Indonesia tentu memiliki produk unggulan komoditas ekspor yang bisa kita jadikan sumber penerimaan devisa bagi negara. Nah, Indonesia dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga sebagai pemasok komoditi dunia. Jadi kita harus bersyukur ya, kita juga punya keunggulan komparatif dan mutlak untuk beberapa produk unggulan komoditas ekspor negara kita. Nah, ini contohnya ya, hasil perkebunan kakao, hasil tambang batubara, dan hasil industri tekstil. Komoditas unggulan Indonesia yang dapat memberikan kontribusi bagi pasaran dunia, misalnya minyak sawit, karet, kopi robusta, beras, kakao, cengkeh, rempah-rempah, timah, batubara, emas, tembaga, nikel, bauksit, biji besi, tekstil, dan kertas dan pulp. Komoditi unggulan tersebut merupakan hasil pertanian dan perkebunan, hasil tambang dan hasil industri dari negara kita, negara Indonesia. Keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan internasional dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Tantangan yang dihadapi dalam perdagangan internasional dalam era perdagangan bebas akan berdampak yang kurang menguntungkan ya. Misalnya yang pertama, adanya eksploitasi ekonomi. Eksploitasi sumber daya alam berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. Lalu pudarnya identitas kebudayaan. Jadi dengan adanya perdagangan bebas juga bisa membuka akses meluasnya budaya barat dalam berbagai kehidupan masyarakat Indonesia. Lalu ada ancaman fisik lingkungan. Jadi peluang yang dapat dilakukan dalam era perdagangan bebas yaitu dengan mengandalkan kekayaan sumber daya alam dan melimpahnya tenaga kerja yang dimiliki untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar internasional dan tentunya dengan biaya produksi yang murah. Oke anak-anak semuanya, sampai di sini materi kita tentang keunggulan ekonomi ya, mudah-mudahan anak-anak semua bisa mengerti. Oke, kita lanjutkan materi kita minggu depan dengan materi yang baru. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai habis. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ibu ucapkan terakhir terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.